Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Putra Pratiani, Astiara Stepiani, Dea Alivia Fitri, Galuh Pratiwi, dan Rasaliani akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tujuan pembelajaran dalam pelajaran fisika dan asesmen pembelajaran. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian fisika. Pengertian fisika menurut Jumadi dalam Marta Wijaya tahun 2016. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mengkaji materi dan interaksi yang terjadi pada materi tersebut, seperti satu kondisinya, seperti posisi, kecepatan, suhu, dan energi. Kemudian yang kedua itu strukturnya, dari yang makroskopis sampai yang mikroskopis. Kemudian yang ketiga sifatnya, seperti sifat listrik, sifat magnet, sifat optik, dan sifat termik. Kemudian yang keempat, interaksi satu sama lain yang dideskripsikan dengan gaya, kerja, kalor, dan gelombang. Itu pengertian fisika menurut Jumadi. Selanjutnya, pengertian fisika menurut Astuti tahun 2015. Fisika pada hakikatnya merupakan kumpulan pengetahuan, cara berpikir, dan penyelidikan. IPA sebagai kumpulan pengetahuan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. IPA sebagai kumpulan pengetahuan dapat dipandang sebagai suatu proses dan sekaligus produk. Sehingga dalam pembelajarannya harus mempertimbangkan model pembelajaran atau strategi yang efektif dan efisien, yang salah satunya melalui kegiatan praktik. Itu tadi pengertian dari Astuti. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dea. Pada Dea, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pengertian dari pembelajaran. Untuk yang pertama itu, menurut Zainal 2012, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik yang berisi berbagai kegiatan yang bertujuan agar terjadi proses belajar atau perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar. Yang kedua, ada kutipan dari Prianto 2009. Pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosaliani. Terima kasih kepada Saudari Dea. Slide-nya deh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pelajaran fisika. Tujuan pembelajaran fisika yaitu agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir, analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika. Nah, tujuan pembelajaran fisika dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru, yang bertolak dari materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, nah,
Kurikulum pendidikan yang pernah diterapkan di Indonesia. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Nah, yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Kemudian di sini yaitu kurikulum 2013. Mulai tahun 2013, dunia pendidikan telah memberlakukan kurikulum 2013 yang bisa disebut dengan K13 atau Kurtilas, yang sudah berlaku pada tingkat TK sampai SMA. Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan kami, Astiara Steviana. Baik, terima kasih kepada Rosa. Yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan suatu kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik di tingkat kelas dan program. Kompetensi inti untuk SMA atau MA terbagi untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua yaitu menghayati serta mengamalkan perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, peduli yang meliputi gotong royong, kerjasama, toleran, serta damai, kemudian santun, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya yaitu memahami, menerapkan, serta menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, yaitu mengolah, menalar, serta menyaji untuk kelas 10 dan kelas 11, dan mencipta untuk kelas 12 dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu untuk menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang kedua yaitu kompetensi dasar SMA atau MA pada mata pelajaran fisika. Menurut Kemdikbud tahun 2020, kompetensi dasar merupakan kompetensi pada setiap mata pelajaran di setiap kelas yang bersumber dari kompetensi inti. Terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan di sini, siswa diharapkan mampu untuk menganalisis materi fisika yang telah diajarkan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilan di sini siswa diharapkan mampu untuk melakukan sebuah percobaan dari materi yang sudah diajarkan serta menyajikan data dan hasilnya dalam bentuk laporan dan presentasi. Sekian penjelasan saya mengenai materi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Galuh Pratiwi. Kepada Galuh, disilahkan. Baik, terima kasih Astiara.
Selanjutnya, asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang nilai tentang pengertian asesmen pembelajaran menurut para ahli. C. Horbin, 1986, menyatakan bahwa asesmen pembelajaran suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Sedangkan menurut Sukman, 1961, hasil yang telah dicapai. Beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya, slide-nya. Asesmen memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah sebuah penilaian untuk mendapatkan informasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Contohnya, menggambarkan peta konsep di kelas untuk mewakili pemahaman tentang suatu topik. Nah, fungsi sumatif adalah mengukur kemampuan dan pemahaman siswa. Contohnya, penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran atau uji kompetensi tertentu. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.